أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Perintah mentadabburi Al-Quran. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Istifhamun yuradu bihil inkaru. Pernyataan tersebut bermaksud mengingkari. Kitab At-Tafsirul Munir jilid 3 halaman 176 dan Fathul Qadir jilid 1 halaman 741. Maksudnya begini, pertanyaan tersebut adalah berupa istifham inkari, yaitu sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tapi meminta untuk seseorang yang mendengarkan pertanyaan tersebut untuk mengintrospeksi diri atau untuk berpikir. Seperti halnya dikatakan, bukannya anak muda harus banyak belajar dan tidak boleh bermalas-malasan. Pertanyaan tersebut bukan untuk dijawab iya atau tidak, tapi untuk direnungkan, dipikirkan, mengintrospeksi diri. Begitulah yang disebut dengan istifham inkari. Sekarang apa yang dimaksud dengan mentadabburi Al-Quran? Tadabburul Quran an-nazaru wa tabkiru fi ghayatihi wa maqasidihi allati yurma ilaiha. Mentadabburi Al-Quran adalah memperhatikan dan mentafakuri tujuan-tujuan Al-Quran dan maksud-maksud yang ditujukannya. At-Tafsir Al-Wadih juz 1 halaman 402. Nujarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid, ia berkata, sesungguhnya Al-Quran itu tidak saling mendustakan satu sama lain dan tidak saling menentang satu sama lain. Maka apa yang tidak diketahui manusia dari urusannya tiada lain itu karena kekurangan akal mereka dan kebodohan mereka, yaitu kekurangan ilmu. Tafsir Ad-Durrul Mansur jilid 2 halaman 333. Ayat ini dan ayat di surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha, menunjukkan wajibnya mentadabburi Al-Quran supaya maknanya dapat diketahui. Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 5 halaman 250. Sekiranya umat Islam mentadabburi Al-Quran dan menjadikan petunjuk dengannya pada setiap zaman, niscaya tidak akan rusak akhlak dan etika mereka, tidak akan berbuat zalim dan berbuat sewenang-wenang para penguasa mereka, tidak akan hilang kerajaan-kerajaan dan kekuasaan-kekuasaan mereka, dan mereka tidak akan banyak keperluan dalam kehidupan mereka kepada selain mereka. Tafsir Al-Marugi juz 5 halaman 104. Jadi ringkas jelasnya, Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk mentadabburi Al-Quran dan melarang mereka berpaling darinya, dan memerintahkan untuk memahami maksudnya dan memberitahu kepada mereka bahwa Al-Quran tidak ada pertentangan padanya dan tidak ada yang tidak teratur dan tidak ada kontradiksi dan tidak ada yang berlawanan, karena Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Maka Al-Quran adalah hak dari semua hak. Musuh Islam merasa gerah jika umat Islam dapat memahami Al-Quran dengan pemahaman yang sebenar-benarnya, karena Al-Quran akan mengungkap keburukan dan keborokan mereka. Oleh karena itu, dengan cara yang sangat halus, mereka membuat 1001 cara agar Al-Quran dipahami tidak bagaimana seharusnya. Mereka menebar virus-virus pemikiran terhadap sarjana-sarjana dan para pelajar-pelajar muslim,
sehingga pemikirannya dapat mengikuti keinginan mereka dan berserah diri kepada mereka untuk menjadi kaki tangan mereka dalam mencapai tujuannya yang terkutuk itu. Mereka menafsirkan Al-Quran mengikuti selera mereka yang telah ternoda pemikiran musuh Islam yang tentu menjauhkan umat dan mereka sendiri dari tujuan Al-Quran diturunkan. Mereka merasa bangga mengutip omong kosong para orientalis barat yang dendam terhadap Islam tentang Al-Quran dan tafsirnya daripada ucapan para ulama Islam yang ikhlas ingin mencerahkan umat sebagaimana halnya Rasulullah SAW, karena para guru dan dosennya pun terlebih dahulu memberi uswah dan sunnah serupa, dan tak ayal para dai dan mubalik pun tidak mustahil tertular manhaj seperti itu. Maka dari itu kita harus belajar ulumul Quran, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran, supaya pikiran kita tidak ternoda dengan pikiran mereka yang kotor itu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.